Betul. Nah, halnya sama dengan hidup kita. Kita hidup hanya sebatas untuk menghabiskan waktu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di kelas 1C ya. Tingkat 1 kelas C PAI. Nah, sekarang prodi PAI di UMB. Sekarang kita pertemuan terakhir mata kuliah Pancasila. Bersinergi 1 semester yang lalu ya. Nah, ini kami sedang bersinergi untuk sama-sama memberi inspirasi selama semester kemarin belajar tentang Pancasila. Atau kalau diistilahkan apa? Kesan pesan dari sinergi kita. Enggak, kita akan memulai dari sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aida Ratini. Saya dari kelas 1 CPAI. Alhamdulillah sebagai seorang mahasiswa baru dan sudah belajar 1 semester di Universitas Muhammadiyah Bandung ini, dan tepatnya khususnya di pelajaran pendidikan Pancasila bersama Ibunda tercinta Ibu Dimas. Kesannya alhamdulillah dari ilmu yang sudah disampaikan, yang sudah didiskusikan, saya pribadi dan kami semua semakin menyadari bahwa hidup ini sebenarnya penuh dengan makna. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang bisa menjadikan kita lebih belajar darinya. Karena lain tidak lain Allah menciptakan kita untuk hidup di dunia ini adalah untuk bisa belajar dan memberikan kebermanfaatan. Tentunya semua itu dihasilkan dengan ilmu, dan dari segala sesuatu yang kita pelajari khususnya di kelas ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Imas, kegiatan dimulai dari akhir. Sesungguhnya tujuan kita adalah untuk bahagia. Maka dari itu, untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pesannya untuk saya pribadi dan untuk kita semua dan untuk generasi setelah saya, semoga teruslah berjuang, jangan berhenti mencoba dan jangan mencoba berhenti. Teruslah berikan yang terbaik menurut versi kita sendiri. Semoga apa yang kita berikan bisa bernilai jariah dan bisa menjadi satu hal yang bisa dikenang oleh banyak orang. Terima kasih. Iya, kembali kasih Teh Aida. Baik. Sebutkan nama di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdillah Halam. Saya dari kelas PAI 1C. Alhamdulillah dengan belajar Pancasila ini yang diajarin sama Bu Imas, semoga Bu Imas selalu sehat, selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Selama pelajaran Pancasila ini Alam mendapatkan ilmu penting yang dimana kita itu harus hidup bertoleransi gitu kan. Yang dimana ilmu-ilmu dalam Pancasila itu terkandung banyak sekali, dan salah satunya yang Alam tangkap itu pentingnya kita bertoleransi, mau itu beda agama, beda ras, beda budaya, kita harus bertoleransi dan jangan sampai memunculkan atau menimbulkan permusuhan. Nah, itu pesan-pesannya. Dan pesan-pesannya untuk saya juga, untuk kita teman-teman dan kalian semua yang sedang menonton video ini ya, sir wala takif, maju terus, jangan pantang menyerah. Karena manusia itu kalau misalnya menyerah maka tenggelamlah di laut saja. Karena manusia itu seorang atau sesosok makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan berupa perangkat yang lengkap. Yakni perangkat yang lengkap itu ujian. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberikan cobaan atau ujian itu di atas kesanggupan kita masing-masing. Inna ma'al usri yusra. Di atas atau di atas masalah pasti ada kemudahan yang kita akan dapatkan. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Kang Alam. Ke Putri dulu, ke Ibu Eti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya yang terbersit dalam pikiran saya ya. Ini contoh kasus aja langsung ya Bu ya. Iya, nggak Ketika saya mendaftarkan diri sebagai mahasiswa UMB di sini ya, seperti yang Ibu katakan tadi kan kegiatan dimulai dari akhir ya. Ada kan tujuan. Jadi tidak semata-mata saya mendaftarkan sebagai mahasiswa UMB di sini kalau saya tidak punya tujuan
tujuan. Betul sekali. Nah, tujuan itu adalah satu pencapaian akhir. Dalam artian di sini di dunia ya Bu ya. Artinya tujuan jangka pendek gitu ya, yang merupakan tujuan saya pribadi. Dan yang kedua itu tujuan jangka panjang jelas tadi ya, ridha Allah gitu. Nah, bagaimana hubungannya saya yang mendaftarkan diri menjadi mahasiswa UMB dengan ridha Allah gitu ya. Ya, dalam sudah jelas ya perintah untuk menjadi seorang muslim yang berkualitas itu kan harus memiliki ilmu yang didapat salah satunya di perguruan tinggi. Contohnya ketika kita berjalan pada suatu tempat atau kita pergi aja dari rumah misalkan gitu ya, ada orang bertanya kepada kita di perjalanan kita itu, Bu mau kemana? Kita bilang nggak tahu ya mau kemana saya. Nah itu kan seperti itu, contoh orang yang hidupnya tidak memiliki tujuan. Gitu. Jadi kan orang apa yang seperti itu? Ini orang paling orang beranggapan ini orang gila atau apa ya? Gitu. Dia pergi kemana saja tanpa arah tujuan. Nah halnya sama dengan hidup kita. Kita hidup hanya sebatas untuk menghabiskan waktu. Hidup hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan perut dan yang di bawah perut. Apa bedanya dengan binatang? Nah di sini kan kita memiliki sebagai seorang muslim memiliki tujuan yang mulia, yaitu ridho Allah. Ridho Allah itu adalah surga, dan untuk mendapatkan surga itu tidak cukup dengan ongkang-ongkang kaki, tidak cukup dengan hanya sebatas oh ya mungkin kita ya ke surga hanya sebatas mungkin tidak begitu, tapi harus nyata apa yang atau aktivitas apa yang membawa kita kepada surga nanti. Jelas kan sudah diturunkan oleh Allah panduan-panduannya, rambu-rambunya supaya kita itu sampai ke surga nanti. Jadi misalkan ya tujuan kembali misalkan tadi kita berkuliah di UMB untuk apa sih? Tujuan jangka pendeknya itu untuk apa? Memiliki kualitas, mudah-mudahan gitu ya, dengan kita menuntut ilmu di UMB ini menjadikan kita lebih berkualitas, memiliki ilmu yang banyak sehingga bisa memiliki maslahat yang besar untuk umat gitu. Yang kedua, jelas itu tujuannya jangka panjang, yaitu untuk menempuh ridho Allah, yang dengan kita memiliki ilmu itu kita menjadi generasi yang diridhoi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal Yang alamin. saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bu Eti. Bismillah, saya Eka Nazaruddin. Saya Muhammad Fazlul. Jadi karya terbaik manusia adalah amal soleh. Teman-teman semua, jadi kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah Pancasila, dan ini merupakan pertemuan terakhir ya di semester 1 ini. Kesan yang pertama adalah tentunya banyak sekali, begitu luar biasa, banyak sekali ilmu yang didapatkan pada semester kali ini. Tentunya harapannya semoga ilmu yang disampaikan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi amal jariah untuk kita sendiri. Amin ya rabbal Bisa alamin. menjadi amal soleh untuk kami yang ada di kelas C ini. Amin. Pesan-pesannya untuk yang melihat video ini, tetap semangat belajar, karena ilmu apapun itu selagi itu kebaikan pasti akan bermanfaat dan Amin. Oke, terima kasih. Ya, Kang. Mungkin saya menambahkan aja pesan. Ija'allah syarika wafqan lillahi ta'ala. Jadi jadikanlah diri kamu itu wakaf di agamanya Allah yaitu lillahi ta'ala. Jadi kita ini hidup kita seperti wakaf. Jadi kita beramal saleh lillahi ta'ala. Setiap apapun, ini lagi Pancasila, kita harus memahami toleransi. Ya, maka kita gunakan diri kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Baik. Perkenalkan, saya Ilmawati dari kelas karyawan
Prodi PAI dan saya Nurhasanah. Ya, mau menyampaikan inspirasi selama mata kuliah. Inspirasi pesan dan pesan kami selama belajar di UMB untuk Mata kuliah. mata kuliah dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Pesan yang saya dapat dari selama semester 1 ini, terutama dalam pendidikan Pancasila, itu kami belajar beberapa hal yang terutama dalam suatu kehidupan, itu suatu arti atau dalam suatu arti kehidupan yang tadi telah disampaikan, yaitu Kegiatan dimulai dari maksudnya itu kita harus menentukan suatu tujuan sebelum kita memulai melangkah untuk mencapai tujuan tersebut, karena apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan tujuan kita dari awal. Maka seperti halnya kita berjalan, maka sesuaikanlah dengan tujuan dan arah yang kita capai. Dalam arti kehidupan mungkin kita harus fokus ya, dalam suatu arti kehidupan kita harus fokus, karena fokusan itulah yang bertahan dalam suatu tujuan yang kita inginkan. Mungkin untuk pesannya, jangan pernah lelah untuk mencoba, karena hal apapun yang kita hadapi itu semua adalah ujian dari Allah. Bertahanlah, karena apapun yang kita hadapi itu nilainya itu dari suatu pertahanan kita. Yang diuji itu ketahanan kita, apakah kita bisa bertahan ataupun tidak dalam menghadapi ujian itu tersebut. Bersabarlah, karena kesabaran itulah yang akan menjadi corak atau sesuatu mempertahankan kita pada dunia. Baik, oke, terima kasih. Mangga. Mungkin saya sudah mendapatkan sedikit dari pesannya itu, maka bersabarlah dengan sabar yang paling baik gitu ya. Seberat apapun ujianmu dan sebesar apapun rintanganmu, mungkin jangan pernah menyerah. Mungkin itu adalah sebuah ujian dari Allah yang untuk bisa menguatkan kamu gitu kan. Jadikanlah setiap sukamu adalah syukurmu dan setiap dukamu adalah sabar. Baik, oke, terima kasih. Baik. Perkenalkan, saya Fadila dari mahasiswa semester 1 kelas 1C jurusan Prodi PAI. Untuk di sini saya akan menyampaikan kesan-pesan selama semester 1 ini belajar, terutama di mata kuliah Pancasila ya bersama Ibu. Tentunya semoga apa yang disampaikan selama 1 semester ini menjadi amal jariah untuk Ibu, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk kesannya selama ini, selama mempelajari terutama di mata kuliah Pancasila itu menyadarkan kita bahwa pengamalan yang kita tahu itu mesti kita amalkan, terutama kita sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai seorang muslim. Seperti itu untuk pesannya. Ketika kita kehilangan pegangan, bukan berarti kita mesti berhenti berjuang. Itu mungkin akan Perkenalkan, nama saya Salsa Indonesia dari Prodi PAI. Mungkin kesannya sama satu semester ini, mungkin alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat dari semester ini, terutama ilmu Pancasila, karena mungkin ilmu Pancasila itu sangat penting dalam pedoman kita. Tetap semangat. Iya, kalian tetap semangat. Jika misalkan membuat kesalahan, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Karena tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Baik,
Oke, terima kasih. Katanya cuma pulang. Ayo. Perkenalkan, nama saya Diana Riantini. Selama 1 semester mempelajari Pancasila ini, saya jadi paham kalau ternyata Pancasila itu nggak cuma sekedar ideologi negara, tapi dalam ideologi Pancasila itu juga terkandung nilai-nilai agama seperti nilai ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam Islam kan kita ditunjuk untuk meyakini kalau kita mempunyai Tuhan yang satu. Kita juga diperintahkan buat bersatu bersama teman-teman, bergotong royong atau apapun itu, hubungan kita kepada manusia sekitar seperti itu. Terus yang tujuannya, Bu. Terus tujuannya ketika kita menjalankan sesuatu, buat sesuatu tujuan yang pasti. Karena ketika kita nggak buat tujuan yang pasti, bakal belok kemana-mana. Jadi nggak akan nyampe pada tujuan kita. Jadi targetkan dengan betul. Oke, terima kasih. Udah Bu, mulai. Selama belajar, perkenalkan nama saya Duwandari. Selama belajar di semester 1, pelajaran yang saya dapati di semester 1 yaitu tentang sebelum memulai langkah awal, kita harus menentukan tujuan akhir kita tuh bakal kemana. Nah, setelah kita tahu tujuan akhir kita mau kemana, kita harus ingat buat nanti saat kita menjalani langkah-langkah buat ke tujuan kita tuh pasti banyak konsekuensi yang harus kita hadapi. Apapun itu konsekuensinya, mau besar ataupun kecil, tetap harus kita jalani, jangan menyerah, dan apapun hasilnya tetap semangat. Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mariani. Pesan-pesan dari saya. Pesan-pesan dari saya dari mata kuliah Pancasila tidak hanya berdasarkan teori, tetapi diiringi dengan diskusi dan contoh dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami materi dengan paham, dan terima kasih juga kepada Ibu yang tidak memberatkan tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Berarti menanti ya. Amin. Dari saya, terima kasih. Baik. Sekian, Ibu. Iya, Kami siap. paling serius. Enggak. Ibu, ke Kang Salman. Inspirasi dari Kang Salman atau pesan-pesan lah lebih kepada itu. Pesannya, alhamdulillah kelas ini luar biasa pindah-pindah. Saya dari kelas A ke kelas C dan masuk lagi nanti ke kelas A mungkin. Mudah-mudahan nanti bisa dapat jadwal yang lebih pasti agar bisa lebih fokus dalam belajar. Mudah-mudahan dengan itu bisa mencapai tujuan selama di kampus, yaitu mendapatkan ilmu yang nanti. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sulihat. Pesan-pesan di mata kuliah Ibu Iman di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pesannya, alhamdulillah saya bisa lebih mengenal lagi tentang Pancasila, bisa menjadi warga negara yang insya Allah menunaikan kewajibannya, tahu hak sebagai warga negara seperti apa, dan
Pesan untuk Bu Imas, terima kasih telah memberikan pembelajaran kepada Tadian tembak-tembakan ke Ibu ya. Terima kasih kepada Ibu Imas yang telah memberikan pelajaran Pancasila kepada kami. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga nanti di semester selanjutnya bisa bertemu lagi dengan Amin. Ibu. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Nama saya Dias. Kalau dari saya pribadi untuk pertemuan pesan-kesan untuk di semester 1 ini ya amat sangat menarik ya Bu ya, sebenarnya amat sangat menarik, apalagi untuk mata kuliah Pancasila sendiri gitu. Di sisi lain Bu Imasnya pun amat sangat baik hati dan tidak sombong gitu kan. Jadi untuk Ibu semoga sehat selalu. Semoga dimudahkan rezeki gitu. Itu aja Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Mulyani, kelas 1C. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di usia saya masih bisa belajar apalagi tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila, juga disandingkan dengan nilai-nilai agama. Semua ini saya dapatkan dari Ibu Hajah Imas Kurniasih. Beliau sebagai dosen pengampu mata pelajaran Pancasila. Banyak kesan dan banyak hikmah terutama dirasakan oleh saya pribadi. Selama belajar dengan Ibu, mulai dari awal kelas dibuka dengan Bismillah, kemudian mengucapkan banyak kalimah-kalimah hikmah. Di sana banyak sekali terkandung nilai-nilai yang luhur dari nilai Pancasila, dari nilai-nilai akidah. Semuanya saling bersinergi, disandingkan, tidak lepas satu sama lain. Sehingga khususnya yang saya rasakan, bahwa nilai Pancasila itu memang tidak bisa lepas dan harus disandingkan dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Ibu memberikan pembelajaran yang banyak sekali kepada saya, khususnya juga kepada rekan-rekan mahasiswa. Arti dari sebuah kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya.